A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Santri Quranic Management Serial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, kawan-kawan, ya, pemirsa dimanapun berada, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala episode 4 kali ini bisa silaturahim dan berjumpa dengan antum semuanya. Semoga pertemuan kali ini diridhoi Allah, ya. Dan semoga pertemuan kali ini adalah salah satu jalan Allah karuniakan petunjuk kepada kita, gitu. Karena kalau jadi pengusaha ini ya harus menang petunjuk, harus menang ilham, ya, harus menang rusdah. Ya. Modal boleh sedikit, kawan boleh nggak banyak, ya, kapasitas sumber daya juga terbatas. Tapi kalau Allah sudah kasih petunjuk, ujungnya luar biasa. Nah ini topik kita pada kesempatan kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah join ke Quranic Management Serial, upgrade member, top up, dan kemudian belanja video, ya, belanja ngaji. Ya, ini kita niatkan yunfikuna fisabilillah. Ya, kita niatkan membelanjakan rezeki di jalan Allah, di jalan kebaikan, di jalan ilmu, insyaallah. Nah, baik. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya mereview kembali yang di episode 3. Di episode 3 yang lalu kita fokus belajarnya di ayat ketiga ini. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kita akan belajar berikutnya ini di episode ini kita akan belajar fokus pada ayat yang kelima. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kita akan belajar tentang urgensi petunjuk. Ya, kita akan belajar tentang urgensi petunjuk. Urgensi petunjuk, ya. Fokusnya Quran surah Al-Baqarah ayat kelima. Yang kemudian constraint bunyinya adalah ulaika ala hudan mir rabbihim. Itulah mereka itulah adalah orang-orang yang hudan. Ulaika ala hudan. Ala di atas mereka itu hudan. Allah kasihkan huda mir rabbihim dari Allah Subhanahu wa taala. Huda ini dari Allah Subhanahu wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini adalah golongan orang-orang muflih, ya. Muflihun itu bentuk jamak, muflih itu bentuk tunggal, ya. Muflih. Yaitu apa muflih ini? Orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Jadi bisa juga dikatakan menang. Menang itu di Quran juga sering disebut dengan fat. Fat artinya terbuka. Jadi kalau benteng musuh terbuka berarti menang. Tapi constraint kita muflih. Muflih di sini falah. Ya, falah itu bisa beruntung, bisa menang, ya, baik. Nah, yang menarik adalah kalimatnya adalah bahwa ternyata kalau mau menang, nah ini loh konsep berpikirnya dalam Quran itu, ya. Kalau mau menang itu bukan karena duit. Kalau mau menang itu bukan karena network. Kalau mau menang itu bukan karena sumber daya. Orang itu berhasil itu karena apa? Huda. Karena apa itu huda? Karena karena petunjuk. Ya, karena petunjuk. Sekarang kita ngaji, ya. Kita akan ngaji beberapa surah, ya. Saya akan tuntun saja di sini, teman-teman baca. Nanti saya coba ceritakan di part 1 ini. Ya. Coba dibuka surah Qasas, surah ke-28 ayat 7. Saya berikan waktu kesempatan, nanti juga dibantu di layar, ya. Surah Qasas, surah 28 ayat 7. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqih fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Nah, perhatikan ini, ya. Wa auhayna, ya. Kami ilhamkan. Ini terjemahan Depak, kami ilhamkan.
Nah, karena Allah berbicara kepada ibunda Musa, ada yang menyebutnya juga dengan wahyu, tapi enggak, kalau bukan nabi, bukan wahyu, namanya ilham, ya. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'ih, susui dia, fa idza khifti alaih, kalau kamu takut dia, karena pada saat itu bayi laki-laki dibunuh semua sama Firaun, ya. Bayi laki-laki dibunuh semua sama Firaun karena Firaun punya mimpi anak laki-lakinya, anak laki-laki itu akan menjatuhkan singgasananya. Maka fa'alki fil yam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jatuhkan saja di sungai ini, atau di sungai Nil ini. Wala takhafi, jangan kamu khawatir, wala tahzani, dan jangan kamu bersedih. Ya. Jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih. Inna raduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Karena sungguh kami akan mengembalikannya padamu dan akan kami jadikan dia seorang rasul. Teman-teman, ini kita kalau mau hebat bisnis harus paham. Bismillah, gini. Firaun mimpi. Dalam mimpinya itu anak laki-laki bunuh dia, jatuhkan kerajaannya. Dia panggil penasihat spiritual. Kata penasihat spiritual, "Oh yaudah kalau gitu anak laki-laki di Bani Israel kita habisin." Ya kan? Karena kondisinya adalah di Bani Israel itu dia lagi diperbudak sama kaumnya Firaun, kaum Egypt. Jadi nanti itu pasti anak-anak dari anak-anak Israel itu. Maka bayi laki-laki yang lahir itu dihabisin. Nah, ada riwayat yang menyebutkan setahun supaya mereka tetap dapat budak. Tahun ini dihabisin, yang laki-laki dibunuhin, yang perempuan dibiarkan hidup. Tahun depan lagi laki-laki ini dibiarkan hidup. Nah, yang menarik adalah gini. Ini kan Nabi Musa laki-laki, mau dibunuh sama Fir'aun, dan ini adalah anak yang kemudian dikhawatirkan oleh Fir'aun itu. Apa kata Allah? Larutkan di sungai. Antum tahu kan ceritanya di Quran? Maka Nabi Musa ini kemudian nyangkut, ya, larut nyangkut di tepian dan diambil oleh pembantunya, wa mra'ati Fir'aun, istri Fir'aun, ya. Nah, makanya disebut nama Egyptnya itu Musa, mimnya air, mu-nya air, sa-nya pohon. Jadi kemudian anak yang kemudian dari air dan pohon, Musa. Ini anak yang ditakutkan malah masuk ke istana. Coba tuh bayangkan. Ini kan istana mau ngejar ini. Ini anak mana, anak laki-laki nih, kita habisin semua. Ini ada anak yang kemudian malah masuk ke istana, dirawat sama istrinya Fir'aun. Malah kata istrinya Fir'aun, jangan dibunuh, aku suka sama anak ini. Malah dapat pampers istana, malah dapat bubur istana, malah dapat pendidikan istana sampai 40 tahun. Itulah hebatnya petunjuk. Malah karena istrinya Fir'aun nggak punya air susu, akhirnya kemudian manggil vendor, siapa yang bisa nyusuin. Akhirnya dikembalikan lagi pada Ummi Musa, pada ibunya sendiri, aman. Nah, ini hebatnya petunjuk. Jadi kalau sudah hidup di atas petunjuk, itu pasti menang. Berikutnya di surah Asy-Syu'ara, ya. Berikutnya di surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 61 sampai 63. Yuk dibuka yuk. Surah Asy-Syu'ara, Qur'annya dibuka. Kan kalau santri QMS wajib pegang Qur'an. Qur'annya dibuka surah 26 ayat 61 sampai ayat 63, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Jadi waktu Musa dan Bani Israel itu lari dari Mesir, dikejar sama Fir'aun, falamma tara'al jam'an, ketika mereka sudah saling tatap menatap, maka qala ashabu Musa, berkata orang-orang yang kemudian mensahabati Musa itu, innala mudrakun, kita akan terkejar. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak begitu. Robku bersamaku dan akan memberiku petunjuk. Lihat ayat 63. Nih lihat 2663. Gimana nih bunyinya? 2663. Quran surah Asy-Syu'ara 2663. Apa bunyinya? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkat ke lautan ini. Lautan terbelah, Musa jalan. Kita tuh kadang menyimak cerita ini kayak dongeng aja. Oh dongeng, oh itu cuma kisah, oh itu cuma. Padahal ini real. Jadi Nabi Musa cuma lari, nggak pakai persenjataan lengkap, nggak punya apa-apa. Tapi dikasih Allah petunjuk, pukulkan tongkatmu. Begitu dipukulkan, Nabi Musa berhasil melewati lautan itu, nyampe ke tujuan tanah
yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Fir'aun mengejar, Fir'aun kelelep, nutup lagi lautnya. Perhatikan ini, nggak perlu dilawan, tumbang sendiri. Saya ulangi sekali lagi ya, nggak perlu dilawan, tumbang sendiri. Berapa banyak Anda sekarang yang sibuk sama kompetitor, berapa banyak Anda yang sibuk sama ini sama itu. Kadang-kadang Anda ingin menyelesaikan masalah Anda sendiri. Belajar dari kisah Fir'aun, kadang-kadang antum nggak perlu lawan, kelelep sendiri udah. Berapa banyak di pandemi ini raksasa-raksasa besar malah tutup gulung tikar. Malah orang-orang kecil kayak Anda bisa start bisnis baru. Ayo, berapa banyak? Berapa banyak pandemi ini seperti laut merah bagi Musa alaihissalam dan seperti laut merah bagi Fir'aun. Berapa banyak orang yang kemudian dengan pandemi ini bisnisnya tutup sendiri. Hah? Berapa banyak dulu yang menzalimi Anda tiba-tiba sekarang habis karena pandemi ini. Berapa banyak? Berapa banyak? Nah, makanya jangan sok tahu kawan-kawan sekalian ya. Segmen 1 ini mau habis waktunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen yang kedua. Intinya begitu. Intinya kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti di segmen part 2 kita akan belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW dapat petunjuk di Madinah dan akhirnya dari petunjuk itu bisa kemudian menaklukkan, membebaskan kota Mekah di Fatu Mekah 8 Hijriah. Kita akan belajar sirah part 2 setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.